Di depan sana ada pos security. Di tiang-tiang itu juga udah ada CCTV. Tuh, Pak security-nya lagi di sana tuh ya. Tapi kita tetap perlu keamanan ekstra di rumah dengan masang IP camera. Apaan IP camera? Bedanya apa sama CCTV? Yuk kita bahas. IP camera beda sama CCTV. IP camera itu dikonekin ke internet protokol, makanya namanya IP. Karena dia pakai internet protokol, ada aplikasi tambahan yang memudahkan kita untuk ngontrol si IP camera. Nggak butuh sebuah tempat penyimpanan khusus. Kan kayak IP camera dari Avaro. IP camera dari Avaro ini, dia udah ngasih resolusi Full HD 1080p dengan focal length 3,6 mm. Dan dia adalah jenis IP camera yang PTZ, alias pan, tilt, dan zoom. Kita buka dulu IP camera dari Avaro ini wujudnya kayak apa sih ya? Harganya juga cuma 300 sampai 400 ribu lah. Ini IP kameranya, langsung kita dapetin bentuknya mungil banget kayak gini ya, warnanya putih. Dan juga ada beberapa kartu garansi dan juga ada buku petunjuk. Kita juga dapetin kaki base-nya yang bisa kita baut nanti ke dalam tembok atap. Dan juga kita dapetin baut dan fisher untuk memudahkan kita memasang si base kakinya ini. Habis itu kita dapat sebuah adaptor 5 watt dan juga sebuah kabel micro USB. Yang sayangnya, gua harus wanti-wanti dulu ke kalian ya. Kabel micro USB ini kurang panjang. Kalau udah di unboxing ya, kita bisa aja langsung pasangin si Avaro IP kameranya ini ke tempat yang emang udah dituju ya. Ini gue sekali lagi nggak pakai kabel bawaan karena kabel bawaannya terlalu pendek, jadi gue cari kabel yang lebih panjang lagi dan gue pengen pasang si Avaro IP cam-nya di sini. Hanya saja gue tidak menggunakan baut dan fisher karena terlalu sulit ya. Jadi gue menggunakan double sided tape dan kita dorong aja kayak gini. Di sini kalian mungkin bisa ngelihat di kamera kalau ada prom lampu warna biru yang tandanya berarti udah ada listrik yang masuk ke IP camera ini. Colokin kabelnya, dia bunyi. Baru habis itu kita akan konekin ke dalam aplikasi Avaro-nya ini. Untuk synchronize ke dalam aplikasi, juga link download aplikasinya itu ada di paket penjualannya, jadi kalian bisa langsung ikutin aja. Kalau kalian udah selesai synchronize, ini tampilan aplikasinya. Ternyata kamera yang gue pasang itu terbalik, karena emang posisinya kebalik kan di atas. Nah, karena tadi posisinya kebalik, kita bisa atur di dalam pengaturan fungsi dasar aplikasi ini ya, dan pilih putar layar ya. Jadi si Avaro ini udah secara cerdas mikir kalau akan ada masang CCTV kayak gua begini. Nah, sekarang posisinya udah bener kayak begini, dan layarnya sudah terputar juga. Dan sekarang footage yang muncul di aplikasinya, layarnya juga udah muter dan ini udah bener ya. Kita bisa record ya, tanpa menggunakan micro SD yang dipasang, kita bisa record dan ini recording. Kelihatan di sini udah 3 detik, 4 detik. Kalau kalian mau selesai recordnya, itu pencet lagi di sini dan bisa kita cek di album yang ada di sini. Ini hasil rekaman kita tadi. Nah, untuk navigasinya itu simple banget. Kita bisa aja langsung pencet kotak yang ada di sini, habis itu kita geser-geser, geser-geser dengan jari. Nah, itu bisa navigasi. Di sini fungsi dari IP camera PTZ atau PTZ itu bermanfaat. Karena dengan IP camera yang PTZ, kita bisa secara real time ngatur si kameranya. Hai, ada di situ. Tapi kelemahan IP camera yang paling terasa itu adalah kalau emang ada maling yang niat, ini gampang banget buat dicopot karena cuma gini doang sebenarnya kepasangnya. Jadi kalau misalnya ada maling yang niat nih nyopot kabel CCTV IP camera yang ada di atas sana, cabut aja. Selesai. Dan jadi satu kelemahan lagi menurut gua adalah kalau si malingnya itu tahu posisi micro SD itu repot. Si Avaro ini juga bisa masang micro SD di sebelah sini. Jadi kalau kalian mau masukin micro SD di sini, sementara ini lubang untuk eject si micro SD. Jadi kalau si malingnya tahu, bisa berabe.
Repot ya, itu kekurangan dari IP camera. Gue punya solusi sebenarnya untuk mengatasi itu ya. Kalau micro SD tadi itu kan paling agak sulit buat nyari tahu di mana posisinya ya. Tapi untuk kabelnya ini kalian bisa aja colokin. Habis itu kalau kalian nggak mau pindah-pindah, kalian bisa langsung pasangin lem tembak supaya lebih susah buat dicopot. Tapi nggak masalah ya kalau misalnya kalian takut ada maling kejadian kayak gitu, karena si Avaro ini juga punya motion detection dan motion tracking. Kita bisa langsung hidupin motion detection sehingga nanti kalau si kameranya itu ngebaca ada motion, kita langsung dapat notifikasi. Ini sangat berguna banget kalau kita tinggal rumah kita pergi misalnya pulang kampung, atau juga kita pakai buat tinggal tidur misalnya. Kalau malam-malam ada yang bergerak, dapat notifikasi, siapa tahu ada maling atau siapa tahu ada setan. Aplikasi Avaro ini juga memungkinkan kita melakukan motion tracking. Cukup klik motion tracking yang ada di sini dan apapun in motion yang kebaca di IP camera itu langsung di track down ya. Kayak ini anak-anak lagi pada main ya. Anak-anak lagi pada main. Ini kalau misalnya mereka gerak-gerak kemana-mana, langsung secara otomatis di tracking sama si IP camera yang ada di sana. Lihat IP kameranya gerak sendiri. Gue nggak ngapa-ngapain si IP kameranya. That's cool. 400.000. Dan fitur yang paling menarik lagi, kalian tahu kan ada kolam di depan rumah gue bisa ngusilin anak-anak yang lagi ngusilin ikan-ikan di kolam. Karena dia juga punya speaker dan juga mikrofon. Mikrofon di Avaro itu berfungsi untuk supaya kita bisa dengar kejadian yang dilihat sama si IP camera. Sementara speakernya berfungsi kayak begini. Hei kalian, jangan main ikan. Hei, hei. Iseng kan? Selain IP cam, Avaro juga punya banyak produk smart home. Kayak misalnya ini smart bulb 12 watt ya. Fungsinya bisa disambungin ke satu aplikasi yang sama, aplikasi Avaro. Lalu kita langsung konekin ke dalam aplikasinya Avaro. Dia tersambung ke dalam satu aplikasi yang sama di aplikasi Avaro. Kalau udah connect, kita bisa atur banyak hal di sini. Kayak misalnya kita bisa ubah warnanya. Ya, warnanya berubah. Kita bisa atur jadwal kapan dia nyala, kapan dia mati, segala macam. Nah, jadi Avaro itu punya banyak banget smart home appliances. Kita udah ngebahas tentang IP cam, kita juga udah bahas tentang smart light bulb. Avaro itu masih punya robot vakum yang belum ada di sini. Dan juga smart door lock yang belum ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa ngetes ya suatu hari nanti ya Avaro ya. Kalau kalian yang penasaran dan pengen masuk ke dalam smart home appliances ekosistemnya Avaro, link pembelian ada di deskripsi di bawah. So far gue cukup puas sama IP kameranya. Dengan harga 300 ribuan bisa dapetin yang kayak begitu. Ada motion tracking yang keren banget juga dengan resolusi HD, resolusi yang lebih bagus daripada CCTV analog. Dan juga smart light bulb yang bakalan banyak banget ngebantu ketika gua syuting atau ketika lagi pengen baca, jadi lampu baca. Banyaklah skenario yang bisa kalian gunakan untuk smart home appliances dari Avaro. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan di like. Kalau kalian nggak suka, you know what you have to do. Meskipun kalau kata Appler ID, gue tidak mengharapkan kamu melakukan itu ya. Jangan di dislike, please, please, please. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.